di channel iTechno Ranger guys, channel yang selalu membagikan info seputar dunia servis dan juga update seputar informasi mengenai dunia teknologi komputer untuk kalian yang kekinian lah. Oke guys, jadi hari ini kebetulan di sini gue lupa. Gue mau thank you very much banget buat kalian yang udah nge-subscribe channel gue. Sekarang channel gue udah 251 channel dan sekarang gue udah nempatin studio baru gue. Ya kurang lebih kayak gini. Tapi gue masih belum nerima servisan servisan laptop yang dari YouTube menerima untuk datang ke sini. Soalnya di sini sikonnya lagi berantakan banget. Satu berantakan, kedua bisa dibilang di sini kawasannya agak sedikit berdebu, jadi gue nggak berani janjiin ke kalian kalau gue servis laptop kalian bakal bisa beres hari itu ataupun bisa beres cepatnya gitu. Gue nggak berani janji, tapi gue bakal berusaha semaksimal mungkin. Kalau misalkan ada yang dari kalian datang ke sini buat servis, gue akan berusaha semaksimal mungkin buat ngeberesin trouble yang terjadi pada laptop kalian. Kurang lebih sih kayak gitu. Cuma ya gini lah sikonnya waktu gue servis ya, kalian bisa lihat. Nah gue tutup pintu tuh waktu gue servis, jadi kondisinya tertutup dan kipas nggak gue nyalain sengaja soalnya takut berdebu. Jadi ya seperti yang kalian lihat gitu, ini depan kalian kayak gini kurang lebih. Ini waktu gue bongkar si laptop ini, kebetulan gue di sini gue dapet servisan laptop mereknya Toshiba. Jadi ini case-nya ini serinya Satelit C800D guys. Jadi ini trouble-nya itu sebenarnya dia, jadi gimana ya, gue udah bawa merek apa enggak ya? Kayaknya nggak usah ya. Tapi gue sebut aja gini deh. Nah, gue juga kaget sih ya sebenarnya ya. Jadi di sini terjadi apa ya? Ini kesalahan bongkar oleh teknisi pemula. Ini yang bisa gue bilang ya. Sebenarnya gue nggak berani ngomong gue profesional ya. Gue nggak berani ngomong kalau gue profesional bongkar laptop kayak gini ya. Gue nggak berani ngomong. Tapi ini benar-benar pemula banget. Kenapa gue bilang pemula banget? Karena ini di sininya sampai hancur tuh. Jadi ini dibongkar paksa sama dia. Dia nggak tahu cara bongkarnya gimana sampai akhirnya dia bongkar paksa kayak gini sih guys. Kayak gini ininya lepas tuh. Dan gue jujur kalau misalnya gue dapat servisan kayak gini, sebenarnya gue nggak punya alat buat ngecor ininya sih guys, ngecor si ininya. Kalau gue punya alat buat ngecornya mungkin gue bisa bantuin perbaikin ini gitu. Cuma masalahnya gue nggak punya dan gue nggak punya kalian kesana. Gue hanya punya kalian untuk bersihin laptop kalian kayak gini lah. Jadi kayak gini di sini nih guys. Ini sih case-nya sih sebenarnya dia tuh bawa ke, jadi kita mulai ya. Maksudnya kita ceritain sedikit ya. Jadi ini si laptop ini sebenarnya dia bawa ke sebuah mall besar di Jakarta. Di situ kebetulan terima servis juga di salah satu toko di mall itu, terima servis laptop. Dan kebetulan waktu dia servis, pas dia bawa balik hasilnya ini bongkarannya udah dibongkar parah sih. Udah gitu keluhannya sih sebenarnya simpel, keluhannya cuma sedikit lemot. Nah pas gue tanya ke orangnya lemotnya gara-gara apa, apakah dia penggunaannya seperti apa. Dan seperti yang selalu gue tanyain ke customer gue, biasanya gue selalu nanyain penggunaan sehari berapa jam, dan juga pernah dibawa ke bengkel lain sebelumnya atau belum, waktu sebelum diservis pertama kali ini, diservis ke tempat itu. Kata dia beli dari lama, nggak pernah dibawa ke tukang servis dan baru bawa kemarin ini, dan hasilnya ya kayak gini gitu. Laptop yang baik-baik aja jadinya kayak gini. Sebenarnya masalahnya simpel. Jadi di sini yang gue temukan ini adalah di sini thermal paste-nya udah mulai agak mengering. Dari yang tadinya basah dia udah mulai mengering, tapi nggak jadi batu ya. Mulai mengering, dan di sini juga sama. Tapi di sini yang jadi problem, yang dipasang di sini si thermal paste-nya adalah thermal paste yang model-model yang gue bilang sih kayak balsam gitu, yang agak sedikit keras ya. Di sini kebetulan waktu gue bersihin dia agak sedikit keras gimana gitu guys. Jadi nah ini kurang lebih nih kalian lihat nih pembersihnya. Nah jadi kalau oh ya gue lupa, buat kalian yang banyak nanya ke gue, Bang biasanya kalau Bang Bro Bang J atau enggak Mr. J biasanya ngebersihin thermal paste yang
kering kayak gini pakai apa? Sebenarnya sih simpel sih. Gue sih biasanya perawatannya cuma simpel. Pakai alkohol aja nih, kayak gini. Alkohol 70%. Kalian bisa beli di apotek. Tapi ya, oh ya gue lupa. Alkohol sekarang agak sedikit langka karena lagi musim virus corona ya. Jadi ya memang sih agak sedikit mengecewakan karena banyak orang yang memanfaatkan sikon kayak gini buat beli banyak barang dan disimpan lalu dijual lagi sama dia dengan harga tinggi. Ini agak mengecewakan sih, ini sedikit curhat ya. Tapi ya gue harap sih kedepannya kalian bisa beli kayak gini. Nah, kalau kalian mau bersihin si thermal paste, kalian bisa beli ini nih, alkohol 70%. Tapi gue nggak tahu ya stoknya masih ada apa enggak di berapa minimarket ataupun berapa mall, di supermarket gue nggak tahu. Tapi kalian cari aja. Kalau misalnya kalian nanya ke gue, bang selain pakai alkohol pakai apa lagi? Nah kalau pakai cairan lain gue nggak tahu ya, gue nggak pernah nyoba. Tapi sejauh ini yang sering gue pakai adalah alkohol. Jadi gue selalu bersihin beberapa perangkat kayak gini, cairan thermal paste gue bersihin pakai alkohol, dan ini juga gue bersihin pakai alkohol ram. Jadi gue bersihin buat ngebersihin dari kotoran-kotorannya, gue bersihin pakai alkohol. Nah, kenapa harus pakai alkohol? Supaya ini bisa lebih bersih, kurang lebih sih gitu ya. Nah, next selanjutnya buat kalian yang sering nanya ke gue, bang, biasanya bang J pakai atau enggak Mr. J pakai thermal paste merek apa sih gitu. Nah, biasanya sih kalau gue pakai thermal paste banyak macam ya. Kemarin gue sempat pakai Deep Cool dan sempat pakai juga ini Cyrowick dari Cyrowick ya. Gue sempat pakai Cyrowick, dan juga gue punya yang agak berisik di luar ya karena ada ini yang lewat banyak. Nah, gue juga pakai yang ini, yang murahnya. Nah, ini yang biasa di abang-abang nih 15.000 nih, di toko-toko komputer suka ada 15.000 yang kayak gini. Tapi gue nggak anjurin. Kalau misalnya rata-rata yang servis di gue biasanya gue tawarin 2 macam. Yang pertama ini, atau enggak yang agak bagusan, yang ini yang Master Gel. Nah, kebetulan hari ini karena ini pelanggan pertama gue nggak berani nawarin yang ini yang murah ya. Jadi gue pakai yang agak mahal dikit dari produknya Cooler Master Gel. Ini waktu gue beli itu sekitar 70 ribuan lebih lah, hampir 100-an lah gue beli kayak gini kurang lebih. Ini sih isinya ya sebenarnya sedikit sih isinya sih, nggak terlalu banyak, tapi worth it lah buat penggunaan sehari-hari, worth it gitu. Bukan penggunaan sehari-hari sih, tapi penggunaan buat kayak gue tukang servis sih worth it ya sehari-hari. Karena banyak yang kadang suka ada yang mau ganti thermal paste ya, biasanya ya gue pakai ini gitu kurang lebih gitu. Oke, jadi di sini seperti yang gue bilang tadi, ini trouble-nya karena sebenarnya trouble-nya masalahnya karena lemot, tapi ini dibongkarnya dengan paksa yang sebenarnya ya agak sedikit menurut gue agak sedikit ya, ini kayaknya kerjaannya kurang profesional. Gue aja yang baru belajar bongkar aja gue tahu cara bongkar pelan-pelannya kayak gimana gitu, step by stepnya kayak gimana gitu, dan nggak berani. Kalau yang kayak gini gue kadang-kadang gue nggak berani ambil resiko kayak gini, soalnya ngeri juga coplok, kurang lebih sih gitu. Tapi karena orangnya sudah mempercayakan sama gue dan dia bilang nggak apa-apa, nggak bisa diperbaikin juga nggak apa-apa, oke, kita no problem karena dia udah bilang nggak apa-apa gitu. Jadi jadi sekarang step pertamanya seperti yang gue bilang tadi, gue bakal nuangin ini ke sini dan sini. Oke guys, ayo kita tuangin ya guys. Jadi